Bastian sama Aldi tidak akan pernah rekaman tanpa Iqbal, Om. Karena bagaimanapun kita ini Kobo Junior selalu berempat, tidak ada satu, semuanya bukan Kobo Junior. Jadi kita akan menunggu sampai Iqbal benar-benar semua. Jam bercanda lu pada. Ini kan kesempatan yang kalian tunggu dari awal. Jangan dilepas lah. Iqbal, tenang aja Bal. Pokoknya kita berempat itu udah sepakat. Kalau nggak ada lo, kita nggak akan rekaman. Jadi kita bakal setia nungguin lo sampai lo datang baru kita rekaman. Daripada naik motor kan, ntar rambut kamu berantakan, panas, bau asap lagi, ya? Oh, enggak apa-apa, Mas. Aku mau bareng sama Mas Anton aja. Oh, iya Mas, iya. Aku jalan sekarang. Ya udah ya, Mas. Aku duluan ya, soalnya aku ditungguin sama Mas Anton. Tapi Meta! Kok mereka bisa deket lagi sih? Pasti ini gara-gara kemarin mereka nyari Kobo Junior. Pak Mandar, kok ngapain lagi ke sini? Bapak kan udah dipecat sama Pak Bondan, jadi Bapak nggak usah lagi ke sini, Pak. Betul itu. Loh, kamu itu kenapa kurang ajar sama saya, hah? Apa sih, Bapak Mandar kok? Bapak Mandarko, karena Bapak bukan guru lagi di sini. Lagian Bapak pergi dari sini. Dan Bapak udah nyelakain Iqbal. Aku panggil Pak Bondan buat ngusir Bapak ya. Tahu nih Pak Mandar kok nih datang sini bikin ricuh aja. Tahu. Ada apa ini? Manggil-manggil, nyebut-nyebut nama saya. Ini Pak Mandarko ngapain ke sini? Dia kan udah nggak ngajar di sekolah kita. Iya, Pak. Ngapain dia ke sini, Pak? Betul kamu, Aldi. Saudara Mandarko, jelas Anda ini sudah saya pecat. Jadi Anda sudah tidak boleh lagi menginjakkan kaki Anda di sini. Jadi buat apa Anda datang kemari? Tahu. Pak Bondan, dengar saya dulu, sebentar aja. Pak Bondan, gini loh. Saya ini nggak mungkin lo nyulik, nggak mungkin sekali Pak Bondan. Saya ini kan guru yang sangat tua. Biasa. Saya setuju. Pak Mandarko memang seorang guru yang luar biasa bohongnya. Pak Bondan, saya kesini juga saya ikut menyesal dan ikut sedih sekali atas kejadian yang menimpa Iqbal. Saya sangat sedih yang luar biasa sekali Pak Bondan. Drama. Dasar Pak Kumis tukang bohong. Bapak tuh ya, jauh-jauh dari sini deh. Soalnya anak-anak tuh lagi trauma sama Bapak. Aduh, Ibu Nori nggak percaya sama saya juga, Ibu Nori. Baiklah kalau kayak gitu. Saya akan buktikan sama kalian semua kalau saya ini. Lihat aja nanti. Tim aja, Pak. Tim. Akan saya buktikan. Kalian ini pada kenapa sih? Kok mukanya jutek banget? Gue lagi bete, Ray. Tadi Pak Mandar kok datang ke sini. Dia minta maaf dan dia bikin pengakuan kalau dia tuh bukan yang nyulik kita semua. Mana sosok mau cari apa itu namanya? Bukti bahwa gua bukan yang nyulik. Mau bukti apa lagi coba? Gak salah lagi kan Pak Mandarko yang nyulik. Orang geng motornya si ketuanya itu jujur kalau Pak Mandarko yang nyuruh. Tuh kata Sebastian. Halo Panda. Hai. Sini sama Bunda. Ayo. Kamu kenapa? Lagi main petak umpet ya? Kamu baik-baik aja kan, Panda? Tadinya sih. Tapi karena lo datang, gua jadi kesel. Panda jangan kesel dong sama Bunda. Sini deh Bunda kasih tahu rahasia besar banget. Bunda tahu siapa pelaku penculikan kalian semua? Hah? Siapa, Alexa? Lexa, siapa emang? Bukannya pelakunya Pak Mandarko ya?
Ya lu yang harus ngomong, Di. Biar kita nggak nuduh terus Paman Narko. Sembarangan sudah cepetan, Di. Ayo, gue aja. Lu mau kita tuduh Paman Narko terus dan nggak tahu kebenaran itu siapa sebenarnya? Cepetan. Yaudahlah. Bunda, siapa ya? Aduh, ternyata kalian itu sama ya Oonnya sama Alexa. Oon stadium 4. Udah tahu pelakunya itu Paman Darko kan, Lex? Bukti pengakuan semuanya udah cocok. Mau aja lo dibohongin sama orang kayak dia. Tahu Di, apa sih? Udah pernah dibohongin sama Alexa? Mau dibohongin lagi lo? Mana sih? Pir aja kita dibohongin sama Alexa. Bener. Tahu lu alay banget sih. Yaudah sih, yuk. Yuk. Dadah. Aduh. Alexa, lu tuh emang on stadium 4 ya, lebih malah dari stadium 4. Lu sadar gak sih, lu tuh pengen ngebocorin rahasia kita. On banget sih lu. Lex, kalau anak-anak sampai tahu, kita bisa dalam masalah besar. Lu gimana bisa naik kelas sih? Stop. Aduh, baby darling, ini gimana sih? Kok jahat banget sama teman-temannya sendiri? Disiksa. Ini nih tante si Dongdong nih. Masa mau ngebocorin rahasia kita? Dia tuh mau bilang ke anak-anak Koboy dan Besara kalau penculiknya Koboy kemarin itu penyuruhnya kita, tante. What? Berani kamu? Sini kamu. Sini. Udah sana. On. Buru. Berani banget. Rasain. Nih. Berani. Udah, Mi. Ngapain on? Bu Mimi, aduh, gawat Bu Mimi. Paman Darko berencana mau menyelidiki otak di balik penculikan anak-anak Koboy Junior. Kalau ketahuan kita adalah otak sebenarnya gimana tuh, Bu? Tenang aja. Selama kita masih bisa mengunci rapat-rapat mulut kita, clear, aman, ya kan? Kita juga repot. Lu jangan bocor nih mulut lo. Ternyata ya, yang keroknya mereka ya. Awas ya. Oh, ternyata ya kalian ini adalah biang kerok dari penculikan Boy Junior. Dan kalian ini luar biasa, kalian pembohong ulung. Oke, kalau gitu nanti saya laporkan kalian ya. Saya tidak suka seperti ini, lihat ya. Mengerti? Maaf ya, Om. Aku nggak bisa ikut kawan. Iqbal. Apa urusan di sini? Belum puas ya silakin anak saya? Hah? Udah dong, Pak. Nggak enakan, kasihan sama Iqbal. Dia kan masih sakit. Udah, Pak. Udah Om, sabar dulu Om. Jangan main hakim sendiri Om. Nanti nggak enak Om dilihat orang Om. Kenapa sih pada belain dia ya? Hah? Nggak ngerti deh. Jadi gini, Om. Ternyata yang nyuruh geng motor itu mamanya Yumi sama Yuminya. Bukan Paman Darko. Jadi Paman Darko nggak bersalah, Om. Ya ampun. Kenapa ya? Tante tuh nggak habis pikir. Kenapa sih kalau Yumi sama maminya itu selalu aja ngejahatin kalian? Kayaknya mereka nggak seneng kalau ngeliat kalian mau maju. Paman Darko. Gini, udah, Pak Arif, Bu Arif, tenang aja. Berkat laporan saya ini ya, laporannya sangat luar biasa ya. Sekarang Yumi dan teman-temannya itu sudah dari sekolahannya. Kan Ibu Mimi juga ya, itu sudah dikeluarkan secara tidak terhormat dari Dewan Sekolah. Selain itu, Ibu Mimi tidak boleh lagi menampakkan mukanya atau menginjakkan kakinya kembali di sekolahan. Jadi tenang aja Ibu Arif sama Pak Arif ya. Itu berkat saya loh. Tapi kalau misalnya Bu Arif sama Pak Arif belum puas ya, Ibu sama Bapak bisa laporin langsung ke polisi juga nggak apa-apa langsung. Enggak, Pak. Nggak usah. Saya rasa hukuman itu udah cukup untuk Yumi dan mamanya. Mudah-mudahan aja dengan adanya kejadian itu mereka semua bisa kapok. Amin. Om Billy, Om Victor, mumpung kita semua ada di sini, tadi kita udah sepakat bahwa saya, Bastian, sama Aldi tidak akan pernah rekaman tanpa Iqbal, Om. Karena bagaimanapun kita ini Koboy Junior selalu berempat, tidak ada satu, semuanya bukan Koboy Junior. Jadi kita akan menunggu sampai Iqbal benar-benar semua. Jam bercanda lu pada. Ini kan kesempatan yang kalian tunggu dari awal. Jangan dilepas lah. Iqbal, tenang aja, Bal. Pokoknya kita berempat itu udah sepakat. Kalau nggak ada lo, kita nggak akan rekaman. Jadi kita bakal setia nungguin lo sampai lo datang baru kita rekaman. Oke? Wah, hebat. Saya
terkejut melihat persahabatan kalian itu melebihi dari apa yang sekarang kalian pengen gitu. Ini kesempatan emas tapi kalian lepas karena persahabatan kalian dan itu hebat. Tapi kalian harus ingat, saya sudah ngomong sama Pak Billy juga bahwa rekaman akan kita tunda sampai nanti Iqbal sembuh. Beneran, Pak? Nah, Pokoknya kalian berempat akan rekaman. Begitu kalian berempat siap. Yes! Tetap jadi rekaman, Bang. Rekaman. Makasih Om, makasih ya Pak. Yes, kita akhirnya jadi juga rekaman. Luar biasa ya. Luar biasa. Kue, Bu. Bu, kuenya, Bu. Mas, kue, Mas. Kue, Dek. Udah, Ibu. Gak usah peluk. Cika benci sama Ibu. Cika tunggu Cika. Cika tunggu, Cika. Ibu kangen banget sama kamu, nah. Cika, kamu pasti benci sama Ibu. Tapi ini semua demi kebaikan kamu, sayang. Mau apa? Lepasin, Kak. Kok lu jahat banget sama ibu? Lu gak sayang apa sama ibu lu? Gak, Kak. Gue benci sama Ibu. Karena Ibu tuh gak pernah sayang sama gue. Kalau kakak gak percaya, lihat aja sendiri. Lihat tuh, baca tuh. Ibu tuh cuma nganggap gue beban. Kakak lihat sendiri kan. Dia tuh gak pernah sayang sama gue sebagai anak, Kak. Gue benci sama Ibu. Dia gak sayang sama gue. Cika. Tante Lilik gak mungkin tulis surat kasar itu. Ini pasti ada apa-apanya nih. Gue harus cari tahu. Oke. Nyanyi yang semangat ya. Dan promo tour ke kota-kota besar di Indonesia. Juga melalui media cetak, TV, dan radio. Kok lu gak seneng sih, Bang? Seneng kok. Ya sekarang kan kita udah rekaman, udah punya album. Tapi Jadi begini Pak Billy, ini mungkin memang sangat mendadak ya. Dan saya sekeluarga minta maaf karena belum sempet kasih tahu kalian. Saya ini dipromosikan untuk menjadi pimpinan cabang. Dan karena itu saya harus pindah ke Bandung. Termasuk Iqbal juga. lu pindah, Bang. Gimana sama Kobo Junior? Tapi lu gak keluar kan? Enggak kok, Iqbal nggak keluar dari Kopo Junior. Sebenarnya sih kita pengennya Iqbal juga harus istirahat dulu, biar kondisinya benar-benar pulih. Lagian juga kan kepindahan kami ke sana juga butuh waktu untuk adaptasi. Itu. Kalau itu saya mengerti. Nggak masalah Bapak dan Ibu. Saya juga mau keadaan Iqbal pulih kembali. Tapi Iqbal, sementara itu nggak masalah kan kalau Cowboy Junior harus melakukan tur hanya bertiga saja. Ya, untuk kebaikan Cowboy Junior. Gak apa-apa, Om. Ini kan juga demi kebaikan Kobo Junior. Betul. Promise, bro. Ray, ada sesuatu yang harus aku omongin ke kamu. Mau ngomong apa, Kak? Kita sekeluarga mau pindah ke Bandung. Apa? Kak Ilham mau pindah ke Bandung? Terus hubungan kita gimana dong, Kak? Ya itu dia. Ya aku sih gak mau egois. Tapi walaupun Jakarta Bandung itu dekat, pasti kita jarang ketemu. Terus aku pasti gak bisa nganterin kamu dan jemput kamu setiap hari. Kamu berhak dapet cowok yang lebih baik daripada aku.
yang bisa jagain kamu setiap waktu. Ya aku juga berat, tapi kita nggak ada pilihan lain. Kalaupun kita jodoh, kita pasti bisa sama-sama lagi. Iqbal. Walaupun lo akan pergi jauh ke Bandung, Bal, tapi lo akan tetap di sini, Bal. Di hati kita selamanya, Bal. Bal, ada satu hal yang harus lo ingat sampai lo gede. Kita itu nggak cuma teman, kita itu nggak cuma sesama anggota Kobo Junior, tapi itu kita semua keluarga. Senang, susah, kita akan selalu bersama. Bukan, gue bakal kangen banget sama Iqbal. Om, Iqbalnya nanti diajak-ajak main ke Jakarta, Om. Iya, Om. Biar main sama kita, Om. Oh ya, Bang. Hati-hati ya di Jakarta nanti. Jakarta di Bandung. Iya, Bang. Jangan lupain kita ya. Lo semua emang sahabat gue yang baik. Enggak ya? Jangan lupain gue. Iya. Sahabat gue yang paling gue sayang. Thank you ya. Yaudah, Iqbal. Dadah Iqbal. Thank you ya. Om, mau bawa Iqbal ke Jakarta ya, Om? Iya, Om. Pasti. Dadah, yuk. Dadah. Sekarang kita jalan dulu ya. Dadah. Udah siang. Bye. Bye. Seandainya saya jadi artis, pasti saya juga dikerubutin seperti dia. Saya ini kan sebetulnya punya aura bintang. Aduh. Ibu Nuri. Ibu Nuri itu kenapa sih egois sekali? Ibu Nuri kan harus tahu kalau saya ini cinta mati sama Ibu Nuri teh. Tapi gini loh Bu, kalau kata anak ABG zaman sekarang mah ya, kalau misalnya nih ibu nggak nerima cinta saya ini nggak bisa move on. Itu namanya bukan egois, tapi pemaksaan. Tapi saya ini benar-benar